kembali lagi saya Rahmat Aryadi. Dan saya Anido, seperti biasa kita hadir di Sada-Sada Sada-Sada Lasindrang. Nah, Haji, ini sejak Sada-Sada Lasindrang rilis betul di Kabupaten Pindrang, Ya. YouTube-nya, ini banyak banyak orang DM di sosial media, Facebook, apa saja tuh? masalah Instagram, ya masalah-masalah yang ada di Kabupaten Pindrang. Nah, seperti kali ini Haji, kita mendapat keluhan dari masyarakat. Masyarakat ternyata saya juga kaget ini, ternyata masih ada desa, wilayah di Kabupaten Pindrang sampai saat ini tidak ada listriknya dan tidak ada jaringan internetnya. Miris sekali ya Kak. Miris sekali. Ini Haji, siapa yang hadir di tengah-tengah kita ya sekarang Haji? Oke, hadir di tengah-tengah kita saudara kita dari Supirang, Kakanda Yongki. Beliau adalah aktivis yang aktif di IPEPMA SMS. Apa itu IPEPMA SMS? Bisa dijelaskan? Iya, IPEPMA SMS itu sendiri Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Supirang, Desa Kada dan Saksat. Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa. Supirang, Desa Kada, Misakada dan Sari. Jadi SMS ini Supirang, Misakada, Sari itu desa. Iya, desa yang berada di Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang. Nah, kita dapat laporan Ji dan Om Yongki. Ya. Ini di 3 desa ini di Kecamatan Lembang ini masih kondisinya masyarakat di sana itu, padahal ini era digital sekarang. Ya. Tapi sampai sekarang belum dapat listrik sama akses internet, termasuk jaringan telepon. Ya. Memang seperti itu kondisinya. Iya, betul. Bagaimana kondisinya bisa digambarkan biar kita tahu? Iya, kasih yang dimana di desa SMS itu sejak beberapa tahun itu sampai sekarang setelah bergantian beberapa bupati apa segala macam hingga sampai saat ini yang namanya PLN itu listrik belum ada, beberapa daerah yang belum mendapatkan. Bahkan aksesnya pun sangat sulit. Di mana contohnya di desa Supirang itu kurang lebih ada 280 KK. 280. Berapa rumah kira-kira itu? Ya. Berapa rumah jumlahnya kalau 280 kali itu? Kalau rumah kan ada kan satu keluarga di satu lini wilayah satu, kemungkinan sekitar 300. Oh. Lumayan. Iya. Terus Misakada? Kalau di Jakarta sendiri sekitar 200-300 kakak. Terus Kalau di desa Sali-Sali itu sekitar 40 kakak lagi. 40 kakak. Iya. Jadi sebenarnya ada sekitar 5.000 sampai 6.000 kakak. Iya. Kalau di Keluarga di iya, tapi sampai sekarang belum ada. belum. Terus untuk penerangannya mereka gunakan apa? Untuk saat ini mereka hanya memakai turbin. Terus yang turbin hanya mengandalkan air sungai. Jadi kalau keadaan saat ini yang seperti musim kemarau, ya kadang-kala dalam seminggu itu hanya menyala sekitar 4 kali, setelah itu rusak, diperbaiki lagi rusak, begitu. betul. Miris sekali ya. Iya. Ada kemarin saya masih ingat waktu saya kerja itu di kampung saya juga orang Lembang ya. Di kampung saya itu di sana juga masih gelap pada saat itu di Bangka-Bangka. Nah, itu masih dapat apa namanya sih? Lampu-lampu bukan apa yang Silo bahasa dibuat Bugisnya. kalau bahasa khusus itu apa jenjang Oh, apa? kejenangan ya. Ya kalau kita belajar terus kita bilang semua di sini tuh. Apa ini masih digunakan? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada yang menggunakan itu. Padahal kita punya loh pembangkit listrik. Padahal Tetap dekat salah. sana, wilayah sana kan Pirang itu ada otak Di kakak apa? pembangun listrik terus salah satu terbesar di Kita kan kebakaran berapa jarak gitu. Kalau saya biasa itu sekitar 2 jam dapat. Ya, Iya. berarti ada sekitar 30 sampai 40 km. Ya, 30 kilo lah. 30. dari PLT Bakar ini Bakar. ya. Ini sangat disayangkan sih. Ya, saya sayangkan.
Nah, Begini juga Kak, kan kemarin juga saya sempat bicara sama warga terkait PLN itu kan ada di daerah Mesakada itu ada suatu kampung yang katanya dulu pernah dijanjikan untuk PLN. hmm, Tapi kan pernah kemarin disebutkan bahwa akan ada bakar dua. Jadi untuk daerah ini tidak bisa alirkan listrik karena akan ada pembangunan bakar dua. ada Bakaru 2. Iya, PLTA juga. iya PLTA. Itu tak tahun berapa itu? 2020 kayaknya. 2020. Tapi Iya. sampai sekarang tidak belum ada. Iya, tapi sekarang kan tidak jadi. Terjadi. Nah, saya bilang, kok sampai sekarang kalau memang tidak diisukan, kenapa tidak adakan lagi keberadaan lampu? PLTA pokok bukan gitu. Iya, PLTA pokok. Oh, Oh ada memang Ji. ada. Saya pernah dapat isunya itu tahun berapa? Ya, tahun 2022. Ah, Itu sangat mencuat di teman-teman aktivis, kawan-kawan masyarakat. Itu sering diperbincangkan soal PLTA pokok. Dampaknya ya, dampaknya bagaimana. Bahkan kemarin kami sempat turun di sini, di jalan Pintrang. melakukan aksi Iya, demonstrasi. demonstrasi. Tapi sampai sekarang tuntutannya Tuntutannya ya tidak. belum ada. Apa tuntutannya saat itu? Tuntutannya untuk penolakan keras, penolakan pembangunan PLTA pokok. Mungkin apa? Karena kan di daerah yang akan dibangun itu kan ada Oke, pada wilayah ya. ya, ada masyarakat yang ingin menggunakan Ya. disebutkan tidak jelas bagaimana arahnya. Takutnya nanti sudah tanda tangan yang tanda tepat, tapi imbaskan ke masyarakat gitu. Makanya kemarin itu kami masyarakat desa SMS sampai di daerah Mamasa itu melakukan penolakan keras untuk dibatalkan begitu. Pembatalan ya. Nah, sebenarnya pihak masyarakat tentunya pasti pihak pemerintah desa itu sudah disodorkan ke pemerintah daerah mengenai kondisi sekarang begini, kondisi sekarang kenapa tidak ada sampai saat ini listrik di sana. Ada upaya-upaya seperti itu tidak yang dilakukan oleh masyarakat dari tingkat desa sampai mungkin camat kemudian langsung ke. Kalau yang saya lihat ya di kalangan masyarakat saat ini mereka hanya memilih diam. Mengapa? Karena kalau mereka bersuara, toh mereka juga tidak didengarkan. Bahkan mirisnya sekarang ini seakan-akan bahwa orang yang dianggap penting di dalam desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ini kan persoalan lampu kan bukan hanya 2 tahun 3 tahun silam, bahkan berpuluh-puluhan tahun. Mirisnya lagi adalah kita kan bagian dari Pindrang, terus akses kita ke Bakaru itu sangat dekat. Tapi kenapa loh wilayah-wilayah lain mendapatkan akses lampu yang bagus, tapi kita di Pindrang sendiri, di daerah Bakaru sendiri itu tidak dapat. Jadi memang Pirang. Iya, jadi masyarakat menilai dia anak pirika Ya. gitu ya. betul. Dia tidak pembangunan tidak sampai di sana, hanya di bagian perkotaan saja sih. Iya. Nah, listrik itu kebutuhan utama. Pertama sih, saya kalau tidak ada listrik saya mati juga sih. Anak-anak susah belajar. Sudah belajar ya kan. Berapa sekolah di sana? Kalau SD banyak sih. Kalau SMP sekarang ada 2, bahkan 3. Ada lagi sekolah yang terbaru dibangun di daerah Makuna, di SMP. Banyak, tapi belum ada aliran listrik itu saya. Itu tadi pertanyaan. Nah, Tapi menurut kakak Yang Yongki ini, kira-kira apa yang diharapkan? Apa solusi untuk kondisi masyarakat di Sepirang, misalkan Salisali tentang penerangan ini? Karena tidak harapan ataupun solusi yang diharapkan dari Yongki. ya tentu dari masyarakat itu sendiri harapan kami bahwa setidaknya dalam waktu dekat atau kapan lah listrik yang ada di kampung kami itu bisa terjadi secara cepat, pembangunan juga bisa dipercepat tentunya. Yang kedua adalah kami juga terkenal soal akses internet. masih internet ya. Itu kan seharusnya juga kerja. Kalau saya sih Ji begini ya. Ini kan sudah miris sekali ya. Maksudnya masih ada
wilayah di Kabupaten Pindrang yang dikenal orang daerah luar itu kaya pertaniannya, perkebunannya dan lain-lain, tapi masih ada kurang listrik, tidak ada akses listrik. Itu anggota dewannya siapa? Anggota dewannya siapa? Nah, beberapa Iya, Banyak ya. banyak. banyak jadi Iya. siapa saja itu Sasma Ya, sebelahan. Nasdem itu, P3 itu P3. yang ini Jadi ya, Nasdem siapa lagi itu Golkar juga Juga iya banyak dong. banyak iya banyak. Itu sudah disampaikan juga ke anggota dewan. Bagi kalau saat ini kayaknya Terus dia melakukan reses di sana sering. tidak ada saya lihat. Anggota dewan. Ngapain kalian? Tidak ada. Tolonglah, ya. Tolonglah. Ini kondisi yang sangat apa Ji ya? Kasihan kita lihat. padahal Ya. ini kalau saya perhatikan ini Kakak Rahmat di media online kondisinya sudah sangat berlangsung lama saya pelajari beberapa media kemarin saya baca-baca di media online itu dari 2010 2012 sampai 2025 bahkan seringkali ada MOU DPR pemerintah PLN apa tapi realisasinya di 2024 itu belum maksimal artinya sudah terbukti bahwa salih-salih misalkan sebenarnya masih ada yang tidak teralih listrik seperti itu Jadi, apa alasan seperti dengar tidak apa alasan kira-kira kenapa tidak ada aliran listrik ke sana? Kalau saya kemarin konsultasi dengan kepala desa Sansali, katanya pernah di tahun sebelumnya pernah mau direalisasikan untuk pengadaan PLN, tapi katanya dari pihak masyarakat apakah lokal atau bagaimana yang akan dilalui listrik itu seperti kabel tiang menolak untuk ditebang. Apakah ada pohon di dalam timun itu menolak? Katanya sih meminta untuk ganti rugi. Gitu. Siapa? KPA warga Kayaknya atau warga lokal. warga lokal? Tapi kan menurut saya kalau begitu kan hal sederhana. Ya, Ini kan program pemerintah kan, ya. masa tidak ada jalan? Pasti ada jalan dong dari pemerintah atau PLN itu terkait. Pasti ada masalah. Masa atau ada penolakan diam saja tidak ada aksi kan? Itu tapi kan salah yang satu ada. kendalanya kemarin ini Karamat Kayongki kendala pemerintah dan PLN yang saya baca di media online itu terkait adanya hutang lindung yang Ya. tidak bisa dilewati itu untuk menyambung Ya, harus terlindung. ya, harus ke lindung dan itu butuh biaya yang super besar juga sih kalau harus ke lindung tidak lewat dari lindung itu tapi kan perlu juga kan ya Iya. kan hal dasar Ini kan hal dasar tidak Oh, dasar. menyangkut pertama, menyangkut kehidupan di sana, Ya. listrik, air bersih mungkin pastinya kan, itu berkaitan semua. Tapi Om di desa Lembang Sakada itu daerah yang belum dialiri listrik yang daerah yang belum dialiri listrik itu jaraknya sekitar 1 kilo. Jika dari yang dialiri listrik sampai ke kampung sebelah yang tidak ada PLN itu hanya 1 kilo jarak. Banyak. Jadi ada ada perkampungan yang dialiri listrik di antara Mesakada ini. Iya. Jaraknya hanya 1 kilo Iya. dengan perkampungan listrik. Iya. Tapi di Mesakada ini tidak dialiri listrik. Apa ya? Saya kehilangan itu disebut diskriminasi Karamat atau diskriminasi. Iya. Saya kehilangan kata-kata sebenarnya sih kalau masalah ini. Karena ini 80 tahun negara kita sudah merdeka merdeka, iya kan? Terus ya program-program pemerintah pusat juga pastinya pemerataan pembangunan, tapi justru di Pinang sendiri itu belum ada pemerataan sama sekali. Nah, ada tuh program pusat yang saya juga pernah dengar mau menghadiri 5.000 lebih desa Ya, saya juga pernah baca itu. menteri Iya. energi Lagi. sampai sekarang belum ada. belum saya tidak tahu di daerah lain ya tapi Raka belum Tapi di daerah apa namanya itu? Ada daerah di sekitar Sulawesi Mamasa ke Subang kayaknya. ya belum juga Untuk program itu sudah dapat. oh sudah dapat Iya. Seko ada yang. Oh, Seko, Lu Utara. Ya, lu ya, Seko. Itu sudah dapat kok. Sudah dapat. Saya pernah ke Seko, Ci. Memang infrastruktur sini di sana memang
bermasalahnya adalah jalan menuju ke itu. Jadi sudah dibuka jalannya kan? Sudah dibuka, silakan sudah dibuka, tapi memang aksesnya masih apa ya? Masih rusak parah lah, lumpuran kalau turun hujan. Saya pernah ke sana. Ya. Nah, 2 hari dengan perjalanan sampai Ceko. Dan aliran listriknya ada. Bahkan di sana ada polsek, lain itu semuanya sudah di aliran listrik. Kalau kita bilang itu tata ada, Ceko itu sudah wilayah ada. Wilayah ada orang hukum, ya kan? Jadi apa ya? Kalau alasannya seperti itu, tidak ada listrik di 3 kampung di desa ini, itu sangat. Ini baru 3 kampung loh. Kalau saya baca media online kemarin dan hasil riset dari teman-teman tim riset Sada, Asik. itu ada daerah di Dompanua juga, Lampartoa. Lampartoa juga. Lampar Timur. Dia di daerah Dompanua, di Batu Lapa juga ada. Ya, dia daerah sekitar Kaseralau. Kampungnya anggota kita. Kampungnya anggota kita. Jadi tim riset kita itu menemukan memang masih ada beberapa desa di Kabupaten Pindrang ini yang tidak teralir listrik. Seperti itu. Iya. Oke, nah pertanyaan sekarang, Om Yong ini kan seorang, kopi dulu dong. Nah, jangan terlalu dalam kesedihan. Nah, pertanyaannya, Om Yong ini kan sudah melakukan aksi beberapa kali, ya, aksi demonstrasi, unjuk rasa tingkat kabupaten, ya kan, DPRD, bupati, tapi seperti yang Jilo bilang tadi, sering ada MOU tapi tidak ada tindakannya sama sekali. Nah, apakah ada niat teman-teman mahasiswa di sana, kemudian atau warga di sana untuk melakukan aksi demonstrasi sampai langsung ke gubernur saja? Atau minta tolonglah ke Pak Gubernur, tolonglah nih Pak. Sebenarnya kemarin ada waktu jalan provinsi ini. Kan kami kan sudah aksi demonstrasi di gedung depan kantor bupati. Kami demonstrasi di gedung, kami juga bertemu dengan apa tuh yang bupati, ketemu yang atasnya juga, ketemu di kantor bupati. Kami sempat bahas tentang apa yang kami suarakan diterima, dan pada saat itu kami diberikan sodoran ke pusat di Makassar untuk kami bawa ke atas surat rekomendasi kami bawa ke atas, dan di atas kan ada TFF juga yang Dewan yang Irma itu. Oke, Irma Hamid. Ya Hamid. Seperti kami tanya bahwa tadi itu apakah ini bisa memperjuangkan suara kami? Jika tidak, kami akan melakukan aksi besar-besaran di kantor gubernur. Gitu. Ya, puji Tuhan pada saat itu surat rekomendasi kami hilang, sehingga pengerjaan pada saat itu ya ini terkait jalan ya. Ya, pengerjaan itu terrealisasi. Itu pun hanya 2 kilo. 2 kilo. Terus kenapa jalan itu tidak ditempuh lagi? Maksudnya cara ini tidak ditempuh lagi untuk mengadakan agar ada listrik di 3 desa ini? Ya, katanya sih karena kemarin ada COVID, makanya dananya itu dialihkan ke COVID. Dana yang diperuntukkan jalan ini itu dialihkan gitu. Untuk itu pemangkasan ya. Efisiensi ya. Efisiensi anggaran. Nah, tapi kan ini sekarang ada di situ. Iya. Jadi sampai kapan? Sampai kapan kita digelapan? Ya, sampai kapan kita digelapan? Nah, ini kan sudah 2 periode ini, Pak Bupati ini, ya kan? Harapannya mungkin Pak, keinginannya. Ya, jadi dari kami masyarakat, harapan kami bahwa yang pertama itu persoalan jalan. Tentu kita tahu bahwa daerah pegunungan itu adalah boleh dikata aset termahalnya bilang. Kenapa? Karena di desa SMS itu adalah daerah yang penghasil masih bumi paling banyak. Apa tuh hasilnya di sana? Kopi, cengkeh, coklat, sayur-sayuran bisa. Bahkan saya sendiri ya setiap panen itu kopi saya sama dengan sekitar 3 sampai 4 ton. Kopi. Jenis itu Arabica tuh. Arabica. Arabica. Iya.
luar biasa. Oke. Tidak sampai 4 ton. Bahkan dari kami punya kampung ini, kampung kebun kan ada sekitar 5 kakak ya. Setiap tahun ini kami bisa kebun kampung itu sekitar 10 ton kopi per tahun. Tapi lagi persoalan harga bahwa sangat murah. Kenapa? Karena akses jalan jelek. Sangat mahal. Ya, Murah banget. murah ya. Iya. Kenapa? Karena pertimbangan pidana jalan ada. Yang mau ambil Ya, ya. persoalan jalan tentunya agar mendapatkan jawaban mau diapakan kampung kami. Mau sampai kapan kampung kami itu jalannya sampai sekarang itu begitu saja. Untuk Pak kalau musim kemarau kami bisa jalan. Coba kalau musim hujan Iya. kami jalan pun susah. Naik motor pun jalan jatuh. Kalau musim hujan. Saya pernah lihat video itu ya. Iya. Keren yang itu lantaran ditanduk. Kondisi jalan mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada sejumlahnya cukup banyak. Tapi mau ya banyak juga kalau kita mau makan kan cuma. Kalau listrik tidak ada kan masih juga bawa masuk layu jadi ada pendingin, ada kulkas untuk mendinginkan itu. Pun ada kan pakai turbin rusak, Ya. 4 hari perbaiki lagi. Ini seharusnya selaras dengan program presiden Iya. ketahanan pangan, swasembada pangan maksudnya. Iya. Kalau presiden mendorong untuk melakukan swasembada pangan, ya fasilitasnya diperbaiki juga. Fasilitas dasar jalan. Pada dasarnya juga diperbaiki. Seperti ini tadi bilang, bagaimana kita petani bisa dapat keuntungan kalau misalnya kita melimpah. Iya. Tapi kalau tidak dapat keuntungan, karena strukturnya rusak. Seperti itu kondisinya. Iya. Bahkan apalagi kalau kita bicara soal medis, ketika ada pasien rujukan itu sangat susah. Ya. Puskesmas? Iya. Ada berapa puskesmas di situ? Hanya satu. Hanya di Di sini saya sawit. hanya di desa Sasana. Dirau ke Sali-Sali berapa kilometer? Yang ini 4. 4 ini. Itu puskesmas yang hanya di desa Sasana hanya untuk mengcover 2 desa lain. 3 desa. 3 desa itu. Kira dengan desa kan? Iya, 2 desa. Tapi fasilitasnya nakes ada, dokter ada. Cuma kalau tutup yang menuju jalannya ke sana. Makanya biasa warga kalau misalnya mau proses kehamilan atau punya dikata penyakitnya itu sangat rawan, mereka hanya memilih untuk keluar daerah. Kenapa? Karena pertimbangan bahwa jangan sampai kita di puskesmas ada kenapa misalnya kita ada mau rujukan tapi karena kita takut jalannya jelek otomatis kan terhambat. Bisa kita bisa kita meninggal jalan. Dan ada kejadian seperti itu. Iya, ada. Sering terjadi. Iya. Ya, dari miris sekali ya Kakak Rahmat. Sorry. Oke, jadi kalau tunggu Ji, saya mau perjelas ini. Jadi hanya satu puskesmas di sana, paskes di sana, kesehatan. Terus kalau karena jalan seperti dia Om Yong kita tadi bilang, kalau memilih keluar daerah, Iya. di daerah mana yang di Polewali biasa. lebih memending ke Polewali? Iya. Itu masih lewat Paku di Iya. Kalimantan. Iya. Sudah bagus jembatan di situ tuh. Sudah. Masih jembatan gantung. Kan agak rusak itu tadi. Sudah bagus. Saya pernah ke sana beberapa tuh tahun 2013-14. Ya. Saya ke Sali-Sali Dewa Paku masuk. Karena lumayan dekat ternyata. Iya, Kak. Iya. Tapi jembatan ini jembatan gantung. Agak takut juga sih kalau goyang. Kalau saya sering diceritakan kalau 3 kampung ini memang kalau untuk pemandangan Ya. cantik sekali sih. Ya. Itu bisa dijadikan objek wisata di sana. Cuma tidak terkelola dengan baik karena infrastrukturnya tidak ada. Apalagi listrik ya, bagaimana objek wisata kalau tidak? Masalah yang paling urgent di desa kami sekarang itu adalah SDM. Bahkan secepat kemarin itu ada warga yang DDM susah untuk belajar. Ya. Ada juga tenaga kesehatan yang mengeluh soal jaringan begitu. Pada saat kita mau
kirim data apa segala macam Ya. dari puskesmas ke pusat sangat sangat susah karena jaringannya sangat jelek begitu. Jadi saya rasa 3 masalah ini yang paling butuh banget. Jadi Ci, kesimpulannya sebenarnya yang paling yang saya soroti adalah ada beberapa. Pertama, pemerintah kabupaten. Kedua, anggota dewan. Anggota dewan ini ya Penyorakan. harus memperjuangkan masyarakat dapilnya, ya kan? Maksudnya jangan datang ketika reses tok saja, kemudian atau mau pemilu saja, Ya betul. tapi tidak ada dampaknya. Ayolah teman-teman, toh Dan Maksudnya- PLN juga ya. PLN juga. Ya harus turun langsung. Saya kira kalau dengan alasan-alasan hutan lindung dan lain-lain itu bisa dikomunikasikan. Bisa cari jalur Bisa alternatif. jadi jalur alternatif. Energi surya sekarang kan sudah ada Betul. teknologi untuk listrik tanpa kabel kan itu sudah bisa ada. Saya sulit sekali, Ci. Soalnya saya minta video sama gambar saja. Iya. Bagaimana kondisinya sampai saat ini tuh. Dia bilang, Kak, saya mohon maaf. Tidak ada jaringan di sana. Apa sebetulnya persoalan politik wilayah kalau ada kemauan untuk betul-betul menyelesaikan ini masalah saya pikir tiga komponen tadi pemerintah DPR dan BPN itu Kalian harus malu lah. iya bisa selesaikan Kalian harus malu lah. Ini kalau disorot di media juga, ya. itu juga bisa berdampak ke daerah juga. Maksudnya ini kan juga kalau ini kan ada keuntungan Iya. sebenarnya karena di sana sumber pangan juga Pangan. biasa Iya. ada kopi ya kan. Iya. Saya dengar Iya. Pak Bupati sudah menghadap ke Kementan ini. Dia meminta bibit kopi sekitar 2 juta kakao, bibit kopi dan kakao sekitar 2 juta pohon. Nah sementara di desa ini nih lumbung kopi banyak. Iya. Akses sama Akses listrik, yang kurang. Untuk apa kita minta bantuan? Ada bantuan plak, tapi tidak ada infrastruktur yang memadai. menopang itu Sama saja. sama kan? Artinya tetap Jadi pendengar sekalian, Ya. Kita sudah mendengarkan cerita langsung dari Kayongki. Ternyata di media online yang tersebar bahwa klaim 100% masyarakat Pintrang sudah menikmati listrik itu sudah dinikmati, ternyata belum. Ya. Masih ada beberapa yang belum. Seperti Supirang, Mesakada, Sali-Sali, Lampatua di Lompanua dan daerah-daerah lain juga. Ini Aji kisah yang sangat saya sedih sebenarnya karena sebagai masyarakat Pintar ternyata masih ada di sini. Kami minta teman-teman pemerintah daerah, anggota-anggota dewan, tolong bisa diperjuangkan masyarakat. Ada ribuan kakak di situ, ada sekitar 5.000 ya, 5.000 atau sampai 6.000 kakak di sana menunggu kepastian. Betul. Mereka juga masyarakat Pinrang, ya kan? Mereka juga masyarakat Pinrang. Jadi ini harus diselesaikan segera. Kalau saya perlu fokus di sini dulu lah, iya kan? Karena ini harus merata, Pak. Iya. Nah, mungkin kita sedikit mungkin ada harapan kepada terakhir ya, Ya. harapan kepada Statement mungkin pemerintah ke teman-teman pendengar. sebagai wakil masyarakat yang ada di Supirang, Sakada, Sali-Sali, silakan. Ya, tentunya harapan kami untuk saat ini sebagai masyarakat dari daerah Pegunungan agar sekiranya program yang telah diucapkan pemerintah atau yang paling kami butuh untuk saat ini itu bisa terrealisasi. Contohnya untuk jalan yang saat ini dari dulu hingga sampai sekarang itu sangat-sangat jelek, bahkan tidak layak dipakai jalan. Yang kedua adalah persoalan listrik, yang dimana untuk saat ini di 3 desa masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati listrik itu sendiri, hanya dengan mengandalkan turbin. Tapi sekali lagi bahwa turbin itu adalah tidak akan bertahan
sebagaimana mungkin. Itu tergantung debitnya juga. Apalagi sampai sekarang lagi musim kemarau, jadi pastinya untuk listrik di daerah-daerah yang mendapatkan jadi itu sangat susah. Yang ketiga adalah jaringan. Kami sangat butuh akses jaringan yang ada di desa pegunungan itu. Kami sangat butuh. Mengapa? Karena di era digital saat ini orang-orang akan bisa berkembang itu mulai menjadi online dari online kan, menggunakan media sosial dengan baik, update-update info terbaru dari menggunakan internet itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena di daerah kami di SMS itu hanya satu tower yang besar itu untuk 3 desa. Nah, untuk daerah-daerah yang di pegunungan sana yang pelosok itu tidak dapat. Jadi kadang mereka kalau mau online atau apa segala macam itu mereka harus naik ke gunung dulu untuk mencari jaringan. Itu pun tidak boleh dibawa kemana-mana, hanya ditempel tok. Jadi kadang kalau HP-nya goyang hilang seketika. Oke. Itu tadi harapannya semoga Pemda berbenah ya. Terima kasih banyak Kakak Yoni karena sudah hadir di Sadasana dan sudah berbagi cerita. Mungkin kita sudah di sesi akhir. Saya sangat ini sebetulnya masih agak Belum matang ya. Ya, Sampai ini tidak dimakan-makan ya, sih. masih ada ribuan kakak yang belum teraliri listrik ataupun tidak mendapatkan manfaat dari listrik, dan kita di sisi lain Enak pakai AC, pakai pakai jaringan, tapi saudara-saudara kita di sana belum menikmati itu. Oke, baik masyarakat. Itu tadi sesi wawancara kami bersama masyarakat SMS di Kabupaten Pinang Cilandia Listrik. Tetap nantikan informasi selanjutnya di podcast selanjutnya hanya di Sada Sada Lasintrang.